Ini kelas apa jadinya? Kelas, Ini dokter kelas dokter. kelas A. Iya dokter A. Kelas A ya. Oke. Berapa jumlah semuanya? Ada 57 mahasiswa dokter. 57 ya. Oke. Kurang dikit. Udah siap untuk kuliah ya? Ada saya anggota nggak selain kuliah ini di kelas ini? Nggak ya? Tidak ada dokter. Tidak ada. Oke. Saya buka slide dulu. Nanti dilanjutkan oleh dokter ini ya. Dokter Austin ya. Saya share screen dulu. Saya sudah pernah ngisi apa belum ya di kelas ini? Sudah ya? Lupa loh. Sudah, dokter. Kelihatan nggak? Sudah Kelihatan dokter, nggak? Sudah, dokter. Ini ketutupan nggak? Taruh dulu. Sudah dokter. Oke, baiklah. Ya, selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Mohon maaf, mungkin banyak perubahan jadwal ya kalau kita mengisi kuliah di sini. Karena berhubung juga proses pembelajaran masih berlangsung di FKIK Unwar. Perkenalkan dulu, nama saya di sini Dr. Rusmi ya. Saya adalah bagian staf di bagian fisiologi. Bersama juga dengan ada Dr. Tanjung, ada Dr. Austin, kemudian ada Dr. Siasni ya yang juga mengajar. Jelas ya kedengaran suara saya ya. Nah, hari ini kuliahnya adalah tentang Tractus digestorius sistema digestorium. Tractus pas superiornya ya. Jadi kalau bahasanya itu adalah organ pencernaan atau proses fisiologis pada organ pencernaan bagian atas ya, pas superior. Nah, yang sampai mana itu yang disebut dengan pas superior? Ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada mau yang berpendapat yang mana sih yang termasuk dari organ pencernaan dari pars superior atau bagian atas tersebut atau organ pencernaan bagian atas apa saja itu? Ada? Yang mana aja? Apa aja sih bagian-bagian? Ini ketutupan nggak? Ketutupan nggak ini slide saya? Nggak ya? Oke. Ayo, ada yang mau berpendapat apa saja sih itu yang termasuk dari organ pencernaan atau sistem pencernaan bagian atas? Anggi Wirayani. Iya, dokter. Menurut saya, bagian atas ya, dokter ya? Ya. Dari mulut sampai ke usus 12 jari mungkin, dokter. Apa aja? Coba disebutkan satu-satu. Mulut, terus masuk ke kerongkongan, terus masuk ke lambung, terus ke pankreas, lalu ke usus 12 jari. Ke pankreas. Oke, yang lainnya ada nggak? Bisa menjawab, dokter? Ya. Jadi organ pencernaan bagian atas itu mulai dari mulut, lalu ke esophagus, lalu ke
ke lambung, dokter. Lambung. Ya. Ya, terima kasih ya. Jadi tadi sudah benar ya, secara garis besar. Nah, di situ ada mulut. Nanti organ pertama yang akan ditemui oleh makanan di dalam mulut itu ada lidah, ada gigi yang merupakan objek ya. Main fokus atau anatomis yang menjadi pusat pembelajaran kalian sebagai dokter gigi kan? Ini ya, dokter gigi ya. Jadi nanti kita akan bahas kenapa sih misalkan ketika kalian melakukan atau seorang dokter gigi melakukan operator atau tindakan di mulut ya kan biasanya ada scaling, kemudian apa lagi mencabut gigi dan sebagainya. Kenapa di situ kalian harus menyediakan alat-alat dokter gigi yang mahal ya, ada suction kan di situ yang terus berperan harus berkumur dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan bahas sedikit ya. Di sini slide saya ada cukup banyak ya, cuman nanti saya akan memberikan secara garis besarnya saja, jadi tidak secara keseluruhan. Silakan kalian simak dengan baik-baik, karena kalian adalah basicnya sebagai dokter gigi di sini, jadi saya tidak akan berikan terlalu mendalam, tetapi lebih bersifat superficial. Nah, untuk konten kuliahnya di sini ada nanti kita akan belajar proses mengunyah ya. Mengunyah ya, di mana di sini ada peranan juga dari gigi gerigi, ada lidah. Bentar deh, saya coba buka masker. Kemudian bagaimana proses sekresi saliva ya. Jadi saliva itu merupakan bagian atau komponen yang sangat penting yang diperlukan ketika proses mengunyah maupun menelan ya. Jadi ketika saliva itulah komponen yang sangat penting yang diperlukan sehingga kalian bisa menelan makanan. Sekilas tentang sekresi gaster, secara keseluruhan apa saja merupakan fungsi dari pencernaan. Karena judulnya terkait dengan sistem pencernaan ya. Ada fungsi digesti, di situ ada motorik, ada absorpsi, dan ada juga nanti sekresinya sebenarnya ya. Jadi secara garis besar saja. Nah, ini ya saluran pencernaan bagian atas itu disebutkan ada dari mulut, ada esofagus, tadi sudah kalian sebutkan. Kemudian ada lambung dan ada duodenum. Jadi sampai duodenum aja ya. Jadi kan usus itu ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Nah, ini sampai duodenum aja. Itu ada beberapa referensi juga yang menyebutkannya dia sampai lambung. Jadi tidak masalah ya, tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tapi saya di sini memakai referensi yang menyebutkan bahwa saluran pencernaan bagian atas itu mulai dari mulut, esofagus, lambung sampai duodenum. Ini gambarnya ya. Tadi disebutkan ada kerongkongan. Kalau saluran makanan namanya kerongkongan, kalau saluran pernafasan atau udara namanya apa? Tenggorokan. Tenggorokan. Jangan sampai salah ya. Nah, nanti di situ sebenarnya dari mulut itu dia tidak hanya langsung ke esofagus, tetapi juga akan melewati area yang namanya faring. Ya, ada faring di sini. Faring itu adalah dinding bagian belakang daripada mulut yang disebut dengan orofaring. Ada 3 bagian dari faring. Ada yang di belakang dari hidung namanya nasofaring. Ada yang di belakang dari mulut namanya orofaring. Kemudian ada yang di dekat dengan laring namanya laringofaring. Yang dilewati oleh makanan itu adalah bagian dari orofaring. Ya, nasofaringnya nggak dilewati oleh makanan. Kalau nasofaringnya dilewati oleh makanan, berarti kalian makanannya masuk lewat hidung. Ya.
Jadi kalau udah lewat hidung itu perih kan. Nah, jangan salah. Dah? Ya, jadi bagiannya nanti jadi ada mulut di sini, nanti di dalam mulut ada gigi-gigi yang akan berperan merobek untuk proses mengunyah. Selain itu juga ada lidah ya, jadi kalian bisa menghancurkan makanan atau menikmatkan makanan tersebut, giginya menghancurkan, lidahnya nanti akan membantu untuk motilitasnya, jadi kepada bagian yang dihancurkan itu merata. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, di dalam mulut itu juga akan dihasilkan cairan saliva. Tahu saliva? Saliva itu adalah air liur ya. Jadi kita punya beberapa kelenjar saliva. Ada di submandibular, ada yang di belakang ya, yang di belakang telinga bagian bawah. Nah, kelenjar ludah itu nanti akan berperan dalam menghasilkan saliva atau air liur yang juga sangat penting di dalam proses mengunyah dan menelan. Terus nanti makanan setelah masuk di mulut lewat faring atau orofaringnya ya, jadi faring tapi bagian orofaring nanti akan masuk ke esofagus. Esofagus itu ada sphincter ya, jadi di sini ada sphincter pharyngoesophageal sphincter. Jadi perbatasan antara faring dengan esofagus itu ada sphincter. Sphincter itu kayak pintu ya, penjepit seperti itu. Sehingga makanan kalau sudah masuk ke esofagus, dia nggak bisa balik lagi. Dan di sini akan terjadi proses peristaltik ya di esofagus. Jadi makanan itu akan dibawa, peristaltiknya mengarahnya turun ke bawah. Jadi makanan itu akan diperas menuju ke lambung. Ya, mau kalian makan dalam kondisi jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas, makanan itu akan tetap masuk ke dalam lambung kalian kalau dia sudah melewati sphincter dari esofagus, pharyngoesophageal ya, yang akan bisa balik karena peranan dari gerakan peristaltik di esofagus. Tapi kalau masih di mulut, ya bisa aja masih keluar. Ya. Bisa refleks nggak? Bisa. Beran baliknya bisa. Kalau misalkan terjadi peningkatan tekanan di sini, di lambungnya, di abdomennya. Karena apa? Karena banyak hal ya. Karena dipicu bau, bisa mual, infeksi, bisa ya, atau kelainan dari sphincter. Nah, ini ya bagian-bagian yang jadi kita bahas sampai di duodenum ya, bagian khusus pertama setelah dari lambung. Tapi saya akan bahas sekilas saja nih nanti, mungkin lebih dominan di daerah perut karena berhubungan dengan profesi kalian nanti sebentar. Ya. Nah, ini sekilas tentang bahwa dalam proses pencernaan itu ada 4 kegiatan prinsip yang utama. Ya, jadi ada proses yang terjadi selama proses mencerna tersebut. Itu yang disebut dengan di sini ada motility. Jadi di situ ada kegiatan mengaduk, memix ya. Di mulut itu ada motilitas, di lambung juga ada kegiatan mengaduk. Jadi ada bagian-bagian dari masing-masing organ pencernaan kita tadi, mulai dari mulut sampai lambung ya, karena saya sampai duodenum ya, karena saya berbicara dari pencernaan bagian atas. Ada yang memiliki basic fungsi dasar atau peran dasar dari kegiatan pencernaan. Ada yang dominan motilitasnya, ada yang dominan melakukan sekresi, ada yang dominan mendigesti, ada yang dominan melakukan proses absorpsi. Ya, jadi misalkan di mulut ada kegiatan motility nggak? Ada, mengunyah, ya dia mencampur. Proses kayaknya ini nyangkut deh. Halo. Oh my internet is bad. Kalau putus-putus bilang ya, soalnya internetnya ganggu. Kemudian ada kegiatan sekresi. Ada yang dominan sekresi di mulut, ada sih nggak? Sekresi itu adalah pengeluaran ya, sekresi bisa ekskrin, bisa endokrin.
Endokrin itu berarti hormon-hormon. Ya, ada hormon tertentu nggak yang berperan di sana. Kalau eksokrin itu artinya suatu sekret tertentu, misalkan seperti saliva, HCl, itu eksokrin ya. Nah, ada nggak kegiatan sekresi di dalam mulut? Motilitas tadi ada, jelas. Sekresi ada nggak? Ada, sekresi saliva, ya kan? Nah, jadi, tapi kalau di esofagus, ada sekresi nggak? Ada motilitas nggak? Ada motilitasnya peristaltik kan, tapi dia tidak dominan. Dia hanya berperan untuk mengantarkan makanan ke lambung. Ada proses sekresi? Ada, tapi sangat minimal. Hanya mukus saja di sana yang berperan untuk mengantarkan bolus atau melicinkan bolus saja. Tidak ada sekresi saliva, tidak ada sekresi enzim, tidak ada sekresi hormon di sana. Ya, jadi terus digesti ini berarti dia ada perubahan struktural ya. Dia membreakdown atau membuat suatu struktur yang lebih kompleks menjadi lebih struktur yang lebih besar menjadi lebih kecil lagi. Ya, jadi dari makanan yang kita makan itu di situ ada breakdown atau penghancuran secara kimia. Jadi dia menggunakan enzim, ada proses digesti di sana. Di mulut ada proses digesti? Ada, tapi sangat minimal sekali. Hanya sangat minimal oleh saliva. Yang paling dominan di mana? Di lambung dan di usus. Ya, ada proses digesti. Kalau absorpsi itu artinya penyerapan. Ya, penyerapan. Kalau kita ngomong di sini saluran pencernaan, berarti yang diserap adalah sari-sari makanan yang kita makan. Di mana ada proses absorpsi? Di mulut ada? Nggak ada. Tapi bisa nggak terjadi proses absorpsi di mulut? Bisa. Untuk obat-obat tertentu misalnya. Ada nggak pernah lihat kalian obat yang ditaruh di bawah lidah? Nah, itu ada. Jadi ada proses absorpsi di mulut, ada, tetapi secara umum untuk makanan tidak. Mungkin untuk penggunaan obat-obat tertentu ada. Ya. Di esofagus ada proses absorpsi? Nggak ada di sana. Makanan cuma lewat aja. Sekresi ada sangat minimal. Gitu ya. Di mana yang paling besar di sini proses absorpsi? Di usus. Ya. Jadi di usus lah nanti sari-sari makanan itu akan diabsorpsi atau diserap seperti itu. Nah, ini adalah 4 dasar kegiatan dari proses pencernaan. Organ pencernaan kita ya, ada motilitas, ada sekresi, digesti, absorpsi. Ingat aja nanti proses ini ada nggak yang mana yang dominan? Kenapa yang itu yang dominan? Ya, semua punya peran masing-masing. Ini contohnya ya. Nah, ini ya. Bisa kalian lihat dari tabel ini ada proses digestif organ yang tadi yang ada mulut, ada faring, ada stomach lambung ya. Ada pankreas di sini ya juga berperan. Pankreas itu dia hanya berperan sebagai eksokrin saja. Eksokrin itu dalam artian dia akan mensekresikan beberapa sekret untuk pencernaan, ada enzim di sana ya. Tetapi dia tidak dilewati secara langsung oleh makanan yang kita makan. Itu ya, dia hanya mensekresikan untuk disekresikan ke usus halus, ke duodenum, dan di situ nanti dia akan bekerja sekret yang dia sekresikan akan bekerja untuk melakukan proses digesti maupun absorpsi dari makanan yang kita makan. Nah, di sini ada prosesnya 4 basic proses tadi kan ada motilitas, ada sekresi, digesti, dan absorpsi. Jadi kalau yang motilitas di mulut ada. Nah, ini tuh prosesnya. Di faring esofagus ada proses menelan ya motilitasnya. Jadi kalian bisa lihat kita tabelnya. Sekresinya di mulut ada nggak? Ada sekresinya. Ini berupa saliva. Di esofagus ada nggak? Ada, cuma mukus saja tapi ya. Proses digestinya tadi digesti dia menggunakan chemically ya. Jadi zat tertentu yang dihasilkan dari sekresi maupun secara dari kelenjar eksokrin maupun endokrin ya.
Nah, di sini bisa kalian lihat. Di mulut ada nggak proses tersebut? Ada. Digesti dari karbohidrat aja. Di esophagus ada. Di lambung ada prosesnya ya. Ini bisa kalian lihat di tabel ini ya. Dari 4 proses atau 4 proses dasar dari pencernaan. Ya, ingetin ya. Kita bisa keluar nih dia motility, sekresi, digesti, absorpsi. Itu dasar. Nanti kalian bisa menganalisa yang mana sih yang terjadi di mulut, yang mana yang terjadi di esophagus, dan seterusnya. Oke, sudah ya. Jadi terkait secara umum pengenalan jadi sistem pencernaan. Nanti kalau waktunya habis reminder saya ya. Udah, waktunya udah habis. Nah, dari mulut. Nih, area kalian bekerja kan di mulut ya. Nanti ya, dokter giginya. Ada lips, ada palatum ya, jadi palat bagian atas. Anatomi udah. Anatomi mulut udah. Udah dapat. Udah. Ada ovula. Mana namanya ovula? Ovula yang bagian belakang yang kayak lonceng itu ya. Ada lonceng kan di dalam mulut kan. Kemudian ada lidah. Cuman di sini ada gigi. Ya. Nah, di dalam mulut seperti yang saya tadi sebutkan, ada basic proses dari pencernaan itu ada motilitas kan tadi ya. Motilitas di mana makanan di dalam mulut itu akan dikunyah. Motilitasnya itu mengunyah makanan, di mana proses mengunyah ini disebut dia istilahnya dengan mastication atau bahasa Indonesia mastikasi. Mastikasi. Jadi kalau tadi ada proses mastikasi yang terjadi di mulut, misalkan pertanyaannya, apa saja yang berperan untuk, apakah peranan gigi dalam proses mastikasi? Ya, pertanyaannya. Jadi mastikasi itu proses mengunyah. Nah, mengunyah ini dia berfungsi untuk memotong-motong, merobek, ya. Grinding itu apa ya? Grinding itu menggilas gitu ya. Menjadikan dia potong lebih kecil dan juga mencampurkannya mixing di sini ya. Nah, bentar ya. Sebentar deh. Bisa. Ya. Nah, proses tersebut yang terjadi dalam mengunyah ini juga memerlukan peranan dari saliva. Ya. Jadi kalau kita sebutkan di sini gigi berperan nggak? Berperan, penting. Kalau ada gigi aja nggak ada saliva, bisa nggak mengunyah? Bisa nggak mengunyah? Bisa pakai air ya. Bisa pakai air. Tapi kan nggak mungkin terus-terusan. Terus di dalam mulut itu juga ada indera pengecap ya, taste bud. Di sini yang ada di lidah. Jadi kalian bisa merasakan di situ makanan itu enak, asin, asam, manis dan sebagainya. Ya. Nah, gigi sebagai bagian untuk mengunyah, untuk memotong sebagai dan yang lainnya tadi itu sangat penting sekali dia bercampur dengan saliva untuk proses ini. Jadi saliva ini memegang peranan yang sangat penting sekali ya. Dan dia juga bisa sebagai suatu indikator ya, suatu kondisi fisiologis bahkan kondisi patologis pada seseorang, ya kan? Mulut itu bau itu karena apa? Itu bisa ya. Atau misalkan mulut orang itu kering itu berkaitan juga dengan adanya perubahan atau kondisi patologis pada sekresi saliva. Ya, dia ada proses mengunyah di sini oleh gigi dan juga yang dibantu oleh saliva. Ya, oke, saya balik ya. Jadi saliva ini tadi adalah ludah ya, ludah atau air liur. Nah, air liur ini dia merupakan kalau kita lihat secara anatomisnya itu ada 3 pasang ya. 3 pasangan mayor dari salivary gland. Jadi
kelenjar saliva itu ada 3 yang besar ya. Ada submandibula nih di bawah di sini, di bawah mandibula kalian ya, submandibula. Sublingual itu di bawah lidah. Ya. Makanya pernah nggak kalian tuh ngomong, bikin sambil makan, terus muncrat. Ada yang pernah begitu? Muncrat air liurnya. Ya, ada percikan. Nah, itu adalah salah satu sekresi yang dikeluarkan oleh kelenjar saliva ini. Kemudian ada yang besar juga yang parotid di sini ya, di bagian belakang ini di bawah telinga. Ada yang pernah gendongan? Nggak tahu mungkin ya. Gendongan ya. Apa bahasa Indonesianya saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesianya namanya parotitis atau bahasa kedokterannya. Gendongan itu adalah merupakan salah satu infeksi kelenjar saliva. Jadi dia bisa bengkak besar, kalian tidak bisa mengunyah. Ya. Atau kalau misalkan ada peradangan di mulut, ada sariawan. Nah, atau misalkan gusinya bengkak. Kalau tergigit di situ kan nanti apa yang terjadi di sana? Ada nggak hubungannya nanti dengan kelenjar saliva? Ya bisa dia ikut meradang kan, kelenjar salivanya bisa meningkat produksinya, makanya nanti dia lebih banyak mengeluarkan air liur karena adanya proses pembedahan tersebut. Gitu ya. Tapi kalau orang stres, orang yang dia memiliki stres ya, mungkin dalam waktu yang cukup lama dia memiliki stres psikologis gitu, itu juga bisa berpengaruh terhadap produksi dari kelenjar saliva. Jadi biasanya dia akan memiliki kondisi mulutnya kering, sulit menelan karena terjadi perubahan dari jumlah saliva yang diproduksi maupun konsistensinya. Konsistensi itu dalam artian apa ya? Komponen penyusunnya dia menjadi lebih pekat seperti itu. Jadi orang itu bisa mengalami gangguan menelan. Atau pada saat nervous, silakan disuruh untuk mempresentasikan sesuatu di depan kelas, ya kan? Tiba-tiba mulutnya menjadi kering, sulit untuk berbicara, dihaus, gitu ya. Nah, saliva ini dia terdiri dari 99% lebih itu H2O ya, atau air, dan sisanya ada elektrolit. Dan mengandung NaCl, salivary salt. Jadi ada garamnya, makanya sebenarnya rasanya dia sedikit asin, ya, sedikit tapi nggak seasin-asin banget. Selain itu dia juga mengandung berbagai protein. Ya, protein yang berperan penting di dalam proses tadi. Kan ada proses motilitas, ada proses pencernaan, ada proses digesti itu ada di dalam mulut. Ada enzim amilase di sini, ada mukus. Kemudian dia juga mengandung lisosin. Makanya mungkin kalian pernah mendengar atau melihat atau membaca mitos. Kalau dulu orang tua ada yang duka langsung dicolekin air liur kan, pakai obat. Misalnya kena pisau sedikit. Itu ada. Karena ternyata di sini dia selain bisa mengandung berbagai penyakit juga bisa mengandung dia memiliki kandungan lisosim. Ya, lisosim ini adalah salah satu untuk protektif atau perlindungan dari kuman-kuman yang masuk. Gitu. Ya. Jadi nggak ada salahnya juga, tetapi juga nggak benar secara sepenuhnya. Ya. Nah, fungsinya ya di sini memulai proses digesti tadi, jadi ada proses digesti di dalam mulut. Sudah dimulai di dalam mulut proses digesti itu karena apa? Karena ada peranan dari salivary amilase. Ya, proses digesti terjadi karena air liur itu memiliki enzim, mengandung enzim amilase yang bisa mencerna pati gitu ya, menjadi lebih dari yang berukuran besar menjadi lebih sedikit kompleks, tetapi belum sepenuhnya nanti akan dilanjutkan dia di lambung. Dan yang paling penting itu ini sebenarnya memfasilitasi pembentukan bolus ya. Jadi makanan yang kita punya, kalau kalian makan nasi langsung telan kan nggak bisa, terus kalian punya gitu.
Nah, proses mengunyah itu dia perlu saliva. Kalau nggak ada saliva, kalian nggak akan bisa mengunyah dengan baik. Makanan itu kan kering di dalam mulut yang ada, kalian akan lebih banyak minum, nambah minum. Tapi kalau ada saliva, masuknya makanan, ditambah dengan adanya saliva, proses mengunyah itu kan berjalan lancar, kemudian bisa menelan dengan baik. Kalau kurang, apa yang terjadi? Kalian bisa len-lenan, ya. Apa sih bahasa Indonesia-nya len-lenan? Ada yang tahu? Dari waktu ini saya nyari-nyari itu, nggak ketemu. Bukan tersedak, beda dia. Len-lenan tahu? Ada yang orang Bali sini ya? Nah, itu juga karena kurangnya peranan dari saliva. Ini yang saya bilang tadi, dia punya antibakteri juga ya, ada lisostim, ada lactoferrin yang berperan sebagai antibakterial. Makanya tadi saya bilang, di mulut kalian kalau misalkan terjadi proses infeksi atau peradangan, misalkan ada sariawan dan sebagainya, nah itu akan menghasilkan bau mulut kan. Baunya itu ya dia salah satunya dihasilkan oleh proses peradangan yang terjadi oleh bakteri-bakteri tersebut. Ya. Terus dia membilas ya, perannya membantu pada saat mengunyah, pada saat menelan, dan juga membilas. Jadi kalau ada sisa-sisa makanan yang nyangkut di gigi kalian, pernah nggak tiba-tiba udah dari tadiannya makan, terus nantiannya tiba-tiba ada sisa makanan nih keluar. Nah, itu tuh peranan dari saliva ya. Tiba-tiba yang nyangkut tadi nggak kerasa ada yang nyangkut. Habis itu tiba-tiba keluar ya. Saya kunyah lagi ya, terus saya buang. Ya. Nah, kalau di sini dia sebagai pelarut ya. Ini banyak kali nih peranannya dia sebagai pelarut. Dalam artian apa? Kalian bisa merasakan ini rasa enak, manis, asin, umami, pahit dan sebagainya itu karena peranan dari saliva. Dia melarutkan rasa-rasa tersebut di lidah. Sehingga kalian bisa merasakan rasa-rasa tertentu dari makanan. Tapi kalau misalkan nggak ada saliva, yang ada gimana? Nggak bisa ngerasain apa-apa, nggak enak makanannya. Ya, bau juga dari sana ya, dia sekali makan karena di situ dekat dengan hidungnya. Kemudian ada lidah di sini juga, di mana kerjasama antara bibir, lidah, kalian ada faring, ada laring, kemudian harus saliva juga biar bisa ngomong. Jadi kalau kayak saya nih, kalau kita terus ngomong kan, biasanya apa yang dicari? Air, yang dicari haus, minum dulu biar lancar ngomong. Nah, itu adalah membantu kerja keperanan dari saliva tersebut. Tapi kalau salivanya udah cukup, ya kita bisa berbicara dengan baik. Jadi kalau ternyata saliva itu banyak ya perannya ya. Oral hygiene. Ini yang saya bilang tadi. Dia bisa rinsing away ya. Jadi membilas seperti itu. Sisa-sisa yang makanan yang nyangkut ya dia bisa bersihkan. Walaupun tidak secara serta-merta. Mengandung bikarbonat baper. Nah, baper itu dia adalah penyeimbang ya, penyeimbang pH dari mulut kita supaya dia tidak terlalu asam atau tidak terlalu basah seperti itu. Jadi saliva ini juga memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan di dalam mulut kita ya, keseimbangan pH ya. Nah, jadi banyak sekali ya nanti peranannya. Nah, itu akan sangat intat sekali nanti dengan profesi kalian sebagai seorang dokter gigi. Ya, selama proses kita akan belajar nanti kenapa sih pada saat kalian gosok gigi, nggak usah ada gosok gigi, masukin tangannya ke mulut, tidak kura giginya di kura atau lidahnya dipegang, kok bisa air liurnya tuh kok jadi banyak? Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira? Atau misalnya kalian tuh mau cabut gigi, atau kalian mau scaling gigi kan pasti kalian ke dokter gigi itu ada ininya kan, apa sih namanya, suctionnya kan, yang terus di suction tuh. Kalau nggak di suction ya udah keluar semua itu. Kenapa bisa dia jadi meningkat seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa dia meningkat sangat signifikan gitu pada saat tindakan gigi? Ada. Nanti kita jawab ya sama ya. Nah, ini saliva secretion-nya masih ada sisa. Jadi satu hari itu sampai 1-2 liter loh ternyata. Kita nggak ngerasa.
bahkan sampai 2 liter ternyata produksi dari saliva dengan aliran sekian ya kecepatan. Nah, nanti ada peranan dari sistem saraf di sini yang berperan di dalam mengontrol sekresi dari saliva ini, yaitu ada saraf simpatik dan juga parasimpatik. Dominannya adalah parasimpatetik atau parasimpatik yang berperan dalam sekresi saliva dalam kondisi normal. Tapi kalau misalkan ada seorang yang dia tuh dalam mengalami stres dalam jangka waktu lama ya, itu yang akan dominan nanti simpatetiknya, itu saraf simpatisnya. Dengan hasil produksi saliva yang berbeda daripada normal. Kalau ini dia lebih serus, lebih encer, lebih berperan mudah sehingga sekresinya cukup banyak. Tapi kalau yang simpatik dia biasanya udah lebih bukus ya, lebih lengket. Jadi akibatnya orang tuh akan mulutnya kering. Kalau udah mulutnya kering, dia mulutnya jadi bau. Udah jadi bau, dia akan sulit untuk menelan juga karena sekresinya berkurang. Ya, itu ada kaitannya dengan kontrolnya oleh autonomic nervous system. Nah, tadi yang kaitannya juga saya bilang, kenapa sih pada saat prosedur gigi itu bisa meningkat produksinya, atau misalnya kalian nih lihat makanan, nggak usah deh lihat, dengar aja tukang bakso lewat teng 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 teng. Pernah ada yang masih makan bakso? Ya, padahal belum makan baksonya belum, tapi air liurnya sudah meningkat, sudah menelan ludah ya. Atau misalkan lihat orang lagi ngaduk rujak, padahal belum kalian makan rujaknya, kok tiba-tiba kalian sudah menelan ludah sendiri, gitu kan? Ada yang punya pengalaman kayak gitu? Nah, itu ya terkait dengan ini ya, salivary secretion yang dikontrol oleh autonomic nervous system tadi. Kita bisa lihat. Jadi untuk sekresinya itu ada dua caranya, yaitu melalui salivary reflex yang bersifat simple dan condition, yang dikondisikan dan yang sederhana. Ya, nah yang mana itu yang condition sama yang simple? Ya. Yang mana ya? Mari kita lihat. Nah, ini. Kita memiliki yang namanya salivary center. Salivary center itu adalah yang pusat pengaturan dari produksi kelenjar saliva di otak ya, di batang otak khususnya di sini ya. Jadi di situ yang mengontrol. Sekarang kelenjarnya diperbanyak produksinya. Sekarang nggak usah banyak-banyak dikit aja. Itu ya, itu ada di medula, bagian dari batang otak. Di situ senternya atau pusatnya ya. Nah, gimana sekarang salivary center ini dia bisa mengkoordinasikan atau menstimulasi untuk terjadinya sekresi dari saliva? Caranya adalah dari tadi saya bilang melalui simple reflex dan condition reflex. Jadi ada dua reflex simple dan reflex yang dikondisikan. Gitu ya. Yang simple itu apa contohnya? Ya tadi saya bilang, misalnya kalian sikat gigi, kalau sikat gigi kan masukin sikat tuh ke dalam mulut, ya kan? Atau kalian masukin makanan yang asam banget atau yang biasa aja, makanan yang biasa. Nah, itu merupakan simple reflex namanya. Jadi kontak langsung. Jadi ada namanya di dalam mulut kita ada namanya reseptor ya. Nah, ada pressure. Ada pressure receptor, ada chemoreceptor. Kalau pressure receptor itu artinya bagian-bagian dalam mulut kita itu terkena sentuhan, pressure, tekanan. Ya, baik dari makanan, baik dari alat-alat gigi yang kalian gunakan, misalkan prosedural untuk pemeriksaan gigi atau tindakan di dalam gigi dan mulut, atau sikat gigi, atau makanan tadi. Makanan itu kan juga ada kemonya ya, jadi ada rasa tertentu, ada zat asamnya, ada manisnya, ada asinnya, dan sebagainya. Nah, kalau dia merangsang secara langsung di dalam mulut, yang melalui pressure menstimulasi dari pressure receptor dan juga chemoreceptor, nah itu nanti akan dikirimkan sinyalnya, ada pressure receptornya menerima rangsangan, stimulus, dikirimkan ke medula.
salivary center dari medula nanti akan menginstruksikan melalui autonomic nervous system ke salivary gland. Salivary gland itulah kelenjar saliva. Jadi disuruh untuk meningkatkan produksinya. Bayang? Ya. Jadi ada makanan yang masuk ke mulut, ada tangan yang masuk ke mulut, ada sikat gigi, ada alat-alat gigi yang secara langsung itu menimbulkan tekanan atau menimbulkan rasa di dalam mulut kita, itu akan merangsang pusat dari salivary center untuk meningkatkan produksi dari saliva. Itu namanya simple reflex. Oke, kemudian ada yang conditional reflex. Jadi refleks yang dikondisikan. Contohnya apa? Yang tadi saya bilang, nggak perlu ada makanan di dalam mulut kita. Tidak perlu ada yang menyentuh bagian-bagian dari mulut kita. Tetapi dari kalian berpikir saja. Berpikir misalkan, oh, saya mau pesan Gojek nih, mau makan ini enak. Tuh. Atau yang tadi kalian lihat nih, di nonton MasterChef di TV. Ada yang buat makanan A, B, C, kalian dari lihat itu, atau kalian buka-buka majalah, lihat gambar makanan, kayaknya enak. Atau dari mencium ya, ada orang masak, tetangga masak. Ya, atau dari mendengar juga bisa, ya tadi saya bilang. Mendengar ada bunyi tukang bakso lewat. Nah, itu udah, padahal nggak ada makanan di dalam mulut kalian. Tapi itu sudah merangsang nanti, rangsangannya itu akan masuk dari melihat, dari mendengar, mencium, itu akan merangsang area cerebral cortex yang akan mengirimkan stimulus juga sama ke pusat dari salivary center, dan nanti akan direspon dengan peningkatan produksi saliva. Gitu. Makanya saliva kalian meningkat. Itu namanya conditional reflex. Bisa dipahami? Ya, makanya nanti kalian pada saat prosedur gigi itu perlu sudah antisipasi peningkatan produksi saliva akan terjadi sangat signifikan karena refleks ini, karena proses ini. Gitu. Ya. Oke, itu ya terkait dengan saliva. Ada pertanyaan nggak dulu ke sana? Masih on? Sudah ngantuk? Saya mau tanya dokter. Ya, siapa? Ya. Boleh ada siapa ya? Nggak kelihatan. Dafa dokter. Oh ya, silakan. Ya, pertanyaan Dafa sini, kenapa sebagian orang tuh bisa menembakkan saliva dari bawah lidah, dokter? Tapi sebagian orang juga tidak bisa. Itu apa ada perbedaan gitu di kelenjar salivanya itu bagaimana, dokter? Menembakkan, sengaja menembak, maksudnya apa tidak sengaja? Ya, sengaja, dokter. Ada yang sengaja bisa. Ada kayak bisa. glicking namanya, dokter. Angkat saya tahu kita misalkan lagi ngomong sambil makan atau apa, tiba-tiba udah muncrat itu. Saya tahu. Mungkin dia memiliki kemampuan untuk mengontrol dengan baik ya, kalau bisa yang memang secara terus-menerus ya. Nah, yang tadi yang saya bilang, jadi pada proses kita kan punya 3 pasang kelenjar saliva, itu kan yang besar-besar tadi kan, submandibular, sublingual, sama yang di sini nih yang besar ya. Yang biasanya muncrat tuh yang ada di bawah lidah, sublingual. Yang sublingual. Makanya dari situ biasanya muncrat. Nah, itu biasanya ya tadi ada peningkatan produksi yang terjadi akibat rangsangan-rangsangan tadi, baik yang secara simple reflex maupun yang conditional reflex. Ya. Jadi mungkin pada saat yang sama dia sedang mensekresikan, terus pada saat yang sama kalian berbicara membuka jalur sekresi daripada saliva tersebut, ya udah muncrat gitu jadinya. Tapi itu tidak terjadi secara terus-menerus ya, apa ya? Ya kebetulan saja mungkin dia sedang meningkat produksinya, terus kalian juga frekuensi sedang membuka mulut, sedang berbicara, ya udah, ya itu kan muncrat. Tapi kalau ada yang bisa mengontrolnya, bisa memuncratkan terus-menerus, saya belum ketemu gitu ya. Mungkin dia memiliki kemampuan. Sebenarnya itu kan autonomic nervous system. Tahu kan autonomic nervous system? Auto dia, nggak bisa kita kontrol.
Kamu mengontrol mau produksi, tolong produksi salivanya 1 liter aja, nggak bisa. Yang bisa apa? Ya ini tadi, rangsangan-rangsangan pada melalui refleks maupun conditional refleks itu yang bisa menstimulasi dia. Ya, tapi kalian nggak bisa ngontrol. Yang kalian bisa lakukan adalah kalau terlalu banyak salivanya, jadi menelan terus. Ya kan? Atau kalian akan berludah. Itu yang bisa, karena dia autonomik. Bukan sistem saraf yang bekerja di bawah kesadaran kita, tidak. Tetapi di luar kesadaran kita. Yang merangsang ya tadi melalui jalur sympathetic sama yang conditional effect tersebut. Itu ya. Bisa diterima, Dava? Bisa, terima kasih dokter. Next dulu ya. Mungkin nggak semuanya saya kasih ya, tapi yang penting udah ya. Nah, terus ada proses menelan. Jadi setelah proses mengunyah, nah ada di mulut dengan bantuan lidah, gigi, saliva, ya yang sangat berperan penting tadi. Nanti dia akan ada proses menelan. Jadi proses menelan ini adalah membawa proses pergerakan makanan dari mulut ya. Dari mulut melalui esophagus ke dalam sampai stomat, sampai di lambung. Jadi proses menelan itu artinya membawa makanan dari mulut sampai di lambung. Itu namanya menelan. Jadi melewati esophagus. Ya. Nah, proses menelan ini adalah salah satu proses yang all or none gitu ya. All or none itu artinya kalau sudah menelan, nggak bisa kalian, nggak jadi. Jangan, saya nggak mau telan. Nggak bisa. Kalau sudah menelan, sudah masuk ya melewati faring ya saya bilang ya. Di faring itu ada reseptornya dia. Jadi kalau bolus itu dia sudah menekan di daerah faring, di mana di faring itu ada pre-reseptornya, pressure receptor, pharyngeal pressure receptor. Kalau itu udah kena makanan, artinya makanan itu yang masuk itu sudah menstimulasi terjadinya proses menelan. Nanti akan ada. Jadi secara otomatis dia akan larinya tertutup, ya kan? Esophageal sphincternya, pharyngoesophageal sphincternya itu akan terbuka. Gitu. Jadi setiap proses itu ketika sudah distimulasi, proses menutupnya laring, terbukanya esophageal, pharyngoesophageal sphincter yang memasukkan makanan ke esofagus itu akan secara refleks terjadi. Dan kalau sudah terjadi nggak bisa di stop. Gitu. Nggak jadi kalian nelen nggak bisa. Yang ada adalah terjadi bisa tersedak ya. Kalau keduanya lagi nggak balance, kalian ngomong di saat yang sama juga menelan, gitu. Jadi bisa konslet di sana, makanya kalian bisa tersedak. Ya, ingat ya. Jadi proses menelan itu ini poinnya, dia adalah all or none pattern. Jadi kalau sudah terjadi nggak bisa dihentikan. Dia adalah the most complex reflex. Jadi dikatakan menelan inilah proses refleks yang paling kompleks sebenarnya dari proses refleks yang lainnya. Karena dia melibatkan saluran pernapasan dan saluran pencernaan di saat yang sama. Gitu ya. Jadi kalau sudah terstimulasi pharyngeal pressure receptor yang ada di faring, udah berarti jalanlah proses menelan ya, ini alirannya seperti itu. Initiated voluntary, artinya apa? Kalian yang ngatur. Voluntary itu kalian bisa mengatur. Saya mau diamkan dulu makanannya di dalam mulut. Saya tidak mau menelan dulu. Bisa? Bisa. Bisa kan? Nggak serta-merta kalian ngunyah-ngunyah terus telan, ngunyah terus telan, ngunyah terus telan. Enggak. Kalian mau diamin dulu di dalam mulut? Bisa. Mau sekarang langsung telan? Bisa. Itu diawali dia dengan voluntary. Jadi kalian yang mengatur. Tapi ketika sudah kena ya ini ya refleksnya atau reseptornya tadi, nggak bisa lagi kalian mengatur, membatalkannya nggak bisa. Jadi dia akan berlanjut prosesnya. All or none ya. Awalnya bisa diatur, tapi setelah dia berjalan di tengah jalan ini nggak bisa kalian atur. Terima kasih dokter. Ya. Mengingatkan. Yuk, waktunya habis. Iya dokter. Oke.
Dan kebetulan Dokter Austin juga sudah join di sini, Dok. Sudah join Dokter Sudah, Austin? Dokter. Boleh ada nanti Dokter Austinnya menyebutkan ya. Oke, Baik, ini saya Dokter. lanjutin lagi dikit aja. Di sini ada proses menelan tadi, jadi dia harus melewati esofagus ya sampai di lambung. Itu namanya proses menelan. Nah, kemudian nanti di esofagus ini ada sphincternya ya. Sphincter yang atas namanya pharyngoesophageal sphincter yang berhubungan sama lambung. Jadi ada dua, di atas sama di bawah. Di bawah itu namanya gastroesophageal sphincter. Jadi makanan di lambung juga nggak bisa naik ke esofagus dia. Makanan yang di esofagus nggak bisa naik lagi ke paru. Kecuali ada kondisi-kondisi khusus. Nah, nanti di lambung ini setelah masuk dari esofagus, makanan akan di lambung ya. Nah, lambung ini ada bagian-bagiannya. Ada yang dia berperan untuk motilitas dominan ya, nanti di peloric gland-nya area. Kemudian ada yang tempat menyimpannya di bagian badi itu, makanan pertama akan disimpan dulu kalau belum di apa namanya di digesti dan di motility di bagian peloric ini terutama, nanti dia akan disimpan dulu di badi. Ini bagian fundus dia terisi bagian kosong ya, penuh udara. Jadi di sini ada otot-otot yang paling tebal yang berfungsi untuk mencerna. Baru nanti makanan akan masuk ke duodenum. Nanti dilanjutkan oleh Dokter Austin. Ya, oke, segitu aja yang saya berikan. Nanti yang jelas kalian bisa baca lagi ya. Kalau lambung itu peranannya tadi lebih dominan dia menghasilkan HCl atau asam lambung yang sangat berperan dan juga bisa menjadi sumber penyakit ya HCl. Kalau misalkan sakit MAH itu loh, MAH itu karena adanya mungkin peningkatan produksi asam lambung atau adanya kerusakan jaringan di lambung. Ya. Oke, saya stop share ya. Nanti saya bagi slide-nya. Silakan nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Terima kasih sudah dimainin. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya langsung ya. Saya juga ya. Dokter Austin sudah masuk, Dok? Ya, halo Dok, sudah. Dok, silakan nanti dilanjutkan ya. Tadi mungkin masih ada yang ketinggalan. Karena saya fokusnya di atas ini calon-calon dokter gigi soalnya. Jadi bahasnya lebih banyak di gigi dan ya. Iya, Oke, ya. terima kasih semuanya. Saya izin break ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Ya, Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Oh ya, adik-adik kan sekarang lanjut ya sebenarnya ya. Boleh deh istirahat dulu ya. Mau yang ke toilet atau mau minum, mau ngemil ya. Kasihan soalnya dari tadi biar nggak nyambung. 7 menit ya, saya kasih waktu ya. Baik, Nanti Dokter. saya kembali. Makasih, Oke. Dokter. Ya. Iya. Sudah dapat minum ke toilet? Sudah ya? Suara saya terdengar ya? Jelas ya? Jelas ya. Di sini di kampus masih hujan soalnya deras sekali. Oke, saya melanjutkan pencernaan bagian bawah ya. Tidak banyak sih kalau bagian bawah. Sebenarnya kalau dokter umum mungkin banyak yang bagian bawah. Cuma kalau untuk kalian dokter gigi yang perlu diketahui inti-intinya aja ya. Sebenarnya kaitannya sama penyerapan obat gitu. Nanti itu dibahas lagi di farmako kalau yang obat. Saya bisa share screen langsung ini ya. Udah ya. Oke.
Saya tampilkan video dulu ya, supaya nggak langsung slide. Ini ada video tentang sistem pencernaan. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Sudah, dokter. Oke, kita tonton sekitar, nanti saya cut aja ya kalau terlalu panjang ya. Ya, ini secara umum sih ya. Kita tonton dulu sebentar ya. The average amount that a person eats every day is 1.5 kilograms, which translates to roughly 550 kilograms of food every year. That's more than the weight of 2 adult black bears. All of this food we eat goes to the hungry cells of our body. However, your cells can't eat a whole salad, so the body must convert it into smaller molecules that the cells can use. This is the primary function of our digestive system. Along with the Sudah terlihat ya videonya? Sudah ya? Belum, Dok. Oh, belum ya? Iya nih kok saya juga dibilang pause ya? Tunggu. Kenapa begini? circulatory system, the digestive system. Oke, saya stop share dulu. Saya share ulang. Kelihatan ya? Is a Meals on Wheels program function. That's more a person eats every day is one. Sudah terlihat ya? Sudah, dokter. The average amount that a person eats every day is 1.5. Hilang lagi nggak sih? Saya tidak bisa di full screen ya. Kilograms, which translates to roughly 550 kilograms of food every year. That's more than the weight of 2 adult black bears. All of this food we eat goes to the hungry cells of our body. However, your cells can't eat a whole salad, so the body must convert it into smaller molecules that the cells can use. This is the primary function of our digestive system. Along with the circulatory system, the digestive system is a Meals on Wheels program for the cells of your body. If it weren't for digestion, we wouldn't have the energy to work and play. Not only that, but digestion enables the body to use the nutrients present in food to grow and renew itself. What is the digestive system? The digestive system is like a biological factory with many organs, glands, and tissues that manage the task of nourishing us. It deconstructs the food we eat into its basic nutrients, carbohydrates, proteins, fats, and nucleic acids from molecules like DNA and RNA that the body can absorb. There are 7 main organs in the digestive system: the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. From the mouth to the anus, all these organs are linked together by a twisting and tangled tube made of soft tissue and muscle. This tube is called the alimentary canal, or the gastrointestinal tract, the GI tract for short, but it is most commonly known as the gut. These 7 organs get some help from 3 additional glands: the liver, pancreas, and gallbladder, each of which contains glands that secrete chemicals and help digestion occur. The mouth, making a bolus. The process of digestion begins before you've even put the food into your mouth. Upon seeing, smelling, or even thinking about lunchtime, your brain will begin preparing your gut for the food. Your mouth will become flooded by saliva in anticipation of the meal, and your stomach will prepare its arsenal of digestive juices. However, once you take a bite of your food, that's when the action really begins. The teeth work hard to tear and grind, breaking down food into smaller pieces. This is referred to as mechanical digestion, physically crushing food into smaller chunks. At the same time, salivary glands present in our mouth secrete saliva, a watery liquid containing various enzymes. Enzymes are proteins that speed up a given reaction. The saliva contains amylase, which breaks down carbohydrates, as well as lingual lipase, which goes to work on fats.
The combination of chewing and saliva turn the food in our mouths into a pasty ball called the bolus. We swallow the bolus, which travels down our food pipe, or esophagus, to the pouch of acid we know as our stomach. The esophagus pushes the bolus via involuntary smooth muscle movements. The muscles contract and relax, similar to how a slug or caterpillar moves by contracting its whole body, pushing the bolus down into the stomach. This muscle movement happens throughout the gut and is formally called peristalsis. This muscle movement ensures that the food only travels to the stomach and not the other way around, which is why even if we're upside down, our stomach's contents stay right where they are. Are you sick of flipping pages to learn anatomy? Are you bored of uninspiring? The stomach, the gastric phase of digestion. After its journey through the esophagus, the bolus has now reached the stomach. Remember how we said the alimentary canal is a continuous tube of muscle? Well, here at the stomach, that tube takes the form of a muscle sac. The stomach has several jobs. It takes food from the esophagus, breaks it down with gastric juice, stomach acid, and enzymes, and then passes it on to the small intestine. In fact, the stomach makes around 4 liters of gastric juice every day. After the bolus enters the stomach, the organ secretes copious amounts of hydrochloric acid released by parietal cells lining the inner wall of the stomach. This stomach acid is so strong it can even dissolve metal. Additionally, the stomach produces a thick layer of mucus to protect itself from the acid. The hydrochloric acid chemically burns the food and kills any pathogens that are present. The low pH from the acid also activates pepsin, an enzyme secreted by the stomach cells. This enzyme helps break down proteins into smaller pieces called peptides. Along with hydrochloric acid, parietal cells also secrete intrinsic factor, which helps cells absorb vitamin B12. Without that, our body wouldn't be able to make DNA. The stomach senses the food and begins tossing the mixture. Peristalsis tosses and squeezes the food even further. It works like a churner, where the food is crushed and mixed with stomach acid, ensuring that everything gets equally digested. It takes the stomach anywhere from 1 to 4 hours to digest food, after which the bolus that entered the stomach has turned into chyme. The stomach now opens a sphincter valve called the pyloric valve and gradually releases chyme into the small intestine. The small intestine, the intestinal phase of digestion. Here, a biological cocktail composed of all our Dari sini ya, yang sekarang yang saya jelasin nanti ya. Ini sekilasnya ya. various enzymes, digestive juices, and other biomolecules forms and breaks down the food. The now smaller food molecules are absorbed as they move down the small intestine, which stretches for almost 20 feet. The small intestine has 3 anatomically different parts: the duodenum, the jejunum, and the ileum. Once the stomach begins emptying its contents into the duodenum will signal via hormones to stop digesting. The duodenum will also signal the liver, pancreas, and gallbladder to give the food chemicals one final breakdown. Into the duodenum, via the pancreatic duct, the pancreas secretes digestive enzymes to break down proteins into their smallest unit, amino acids, along with fats. The gallbladder secretes bile, which is made in the liver. Bile has certain salts that emulsify fat, so it gets dissolved in the watery digestive juices. This makes it easier for the pancreatic enzymes to digest the fat more rapidly. As peristalsis pushes the chyme further, the small intestine continues to absorb nutrients and water. For example, the duodenum absorbs most of the iron, the jejunum absorbs the majority of the vitamin folic acid, and while the ileum reabsorbs the bile salts. Lining the inner surface of the intestine are very tiny projections called villi. These are finger-like structures that grow out of the inner lining of the intestine. Think of it as your own hairy carpet inside your body that traps all the food traveling along the gut. The villi increase the surface area of the small intestine, which allows for even more nutrients to be absorbed into the bloodstream. The large intestine, making poop. Through a muscular opening called the ileocecal valve,
whatever nutrients that couldn't be absorbed by the small intestine pass into the large intestine. The large intestine's job is primarily to absorb water, but it also gets a little help from our microscopic intestinal friends, gut bacteria. Gut bacteria present in the large intestine help break down tough-to-digest food molecules, such as fiber, and synthesize vitamins while doing so. It takes about 36 hours for food to fully pass through the large intestine. Finally, after passing through the large intestine, the remaining leftover indigestible food or waste settles in the rectum. Once it passes through, the waste, yes, we mean poop, leaves our body from the anus. Digestion is critical for our body because it breaks down all the complex biomolecules present in the food. Ya, sudah ya videonya segitu. Nanti linknya saya kasih ya untuk videonya, jadi itu bisa dipakai untuk reminding ya saat mau ujian atau mau baca slide. Jadi slide-nya nggak banyak ya adik-adik ya. Udah kelihatan ya slide-nya? Sudah ya? Sudah, Ya, dokter. intinya yang lanjutannya adalah pars inferior ya, yang dari bagian bawah, dari bawah lambung. Jadi ini kalau kita lihat anatominya ya. Kalau tadi Dr. Rusni menjelaskan sampai di lambung ya. Kemudian dari bawah lambung kan dari usus halus ya, usus halus, usus besar, kemudian rektum. Gitu. Nah, di pencernaan yang setelah lambung itu yang berperan banyak organ gitu ya. Jadi ada pankreas yang juga berperan, ada liver selain usus halus dan usus besarnya. Jadi nanti dia perannya mensekresikan zat-zat yang digunakan untuk pencernaan. Ya, ini tabel yang di kiri ini, yang nomor 3 ini ya, pankreas. Ini dia menghasilkan sekresi ini ya, enzim. Enzimnya berupa tripsin, kimotripsin, dan karboksipeptidase. Kemudian selain itu juga ada menghasilkan amilase, lipase. Jadi semua enzim ini nanti berperan dalam pencernaan makanan, komponen makanan, yaitu karbohidrat, kemudian protein dan lemak. Itu yang utama ya yang kita bahas. Kemudian di sini ada bile, ada getah empedu juga. Itu juga nanti dia mempunyai peran dalam pencernaan, terutama dalam pencernaan lemak sama absorpsinya. Kemudian ada sucus entericus. Ini maksudnya di usus halus ya, sudah sampai di usus halus. Di sana ada sekresi, mukus, dan sal. Nanti ini perannya juga dalam memfasilitasi dari pencernaan protein, karbohidrat, dan lemak itu. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian gambar yang di sebelah kanan, gambar 16.3 ini merupakan jalur dari kontrol sistem dari digestif ya. Jadi kontrolnya di mana aja. Jadi yang berperan ada intrinsic nerve plexus, ada extrinsic autonomic nerve, dan gastrointestinal hormone. Jadi ada hormon juga yang berperan dalam pencernaan. Mirip yang tadi sempat dijelaskan sama Dr. Rusni ya. Nanti dia mengontrol apa saja. Dia mengontrol usus halus untuk pergerakan, mengontrol kelenjar ya untuk menghasilkan sekresi dari zat-zat yang tadi, dan juga endokrin, kelenjar endokrin untuk mensekresi hormon. Kemudian apa yang terjadi pada makanan setelah melewati lambung gitu ya? Kan sampai di lambung dia di mixing ya oleh lambung, setelah itu dia akan keluar ke usus halus. Jadi dia melewati pankreas, di sini ya gambarnya ya. Pankreas itu ada salurannya yang ke duodenum. Kemudian setelah lewat pankreas dia di usus halus itu melewati usus besar dan kolon. Jadi keluar dari lambung dia namanya chyme. Ya, ini tulisannya chyme. Chyme inilah yang sudah tercampur oleh gastric juice dan sekresi-sekresi yang di lambung. Dia berbentuk bulat-bulat kecil namanya chyme. Chyme ini yang nanti akan melewati
usus halus termasuk pankreas, kemudian usus besar baru kolon. Nah, selama melewati usus-usus yang tadilah terjadi proses digesti lagi. Kemudian terjadi proses absorpsi atau penyerapan. Baru nanti terakhir yang ekskresi, yang dibuang ya menjadi feses. Ada juga sekresi organ pencernaan pada saat melewati usus itu ya, termasuk sekresi pankreas ini, dan sekresi dari bile duct yang tadi ya. Nah ini satu-satu kita bahas ya. Pada pankreas, biasanya itu akan tersekresi dua komponen pada pancreatic juice-nya itu. Ada enzimnya, yang disekresi oleh asinar sel, kemudian ada aqueous alkaline solution oleh ductus selnya. Jadi yang penting itu untuk pencernaan ya enzimnya ya. Jadi ada 3 kategori dari enzimnya itu, ada proteolytic enzim untuk mencerna protein, ada pancreatic amilase untuk mencerna karbohidrat. Ini sama ya sama yang di air di saliva ya. Amilase mencerna karbohidrat, kemudian pankreatik lipase untuk mencerna lemak. Jadi proteolitik dia untuk protein, mirip ya depannya gampang ingetinnya nanti. Pankreatik amilase, amilase sama dengan yang di saliva untuk karbohidrat. Kemudian lipase, lipid gitu ya ingatnya untuk pencernaan lemak. Nah, pankreatik proteolitik enzim tadi yang pertama ya. Untuk mencerna apa dia? Untuk protein ya, pankreatik proteolitik enzim. Dia ada 3, ada tripsinogen, ada kimotripsinogen, dan prokarboksipeptidase. Jadi jenisnya ada 3. Jadi dia sama-sama untuk mencerna protein. Tapi yang membedakan adalah aktivasinya dan pemecahannya. Apa namanya? End product-nya, hasil yang dihasilkannya yang beda. Kemudian untuk 2 yang tadi lagi sisanya yaitu amilase untuk mencerna karbohidrat. Ya, memecah rantai polisakarida menjadi disakarida atau monosakarida gitu ya. Kemudian ada lipase juga, ini untuk mencerna lemak. Dia menghidrolisis trigliserida menjadi monogliserida dan free fatty acid. Baru nanti diserap. Jadi untuk 3 komponen nutrisi kita yang utama itu karbohidrat, protein, dan lemak itu diserap kan tidak dalam bentuk karbohidrat gitu ya, tidak dalam bentuk lipid atau tidak dalam bentuk protein. Diserapnya dalam bentuk yang sederhana. Kalau karbohidrat diserapnya dalam bentuk monosakarida ya. Kemudian kalau protein diserapnya dalam bentuk amino asid ya, asam amino. Kemudian kalau lipid lemak itu diserapnya dalam bentuk free fatty acid. Ini ya, free fatty acid. Itu sederhananya. Jadi enzim-enzimnya ini fungsinya untuk memecah karbohidrat yang kita makan, dari roti, dari nasi, atau lemak yang kita makan, termasuk protein yang kita makan menjadi bentuk-bentuk sederhana yang tadi. Itu fungsinya dia pancreatic secretion-nya ini. Nah, kemudian juga ada peranan dari hati ya, dari liver dalam pencernaan di usus itu. Jadi dia perannya membantu pembentukan bile salt. Jadi dia membantu pembentukan bile salt yang nanti akan disekresi ke duodenum juga gitu. Untuk membantu digesti atau pencernaan lemak dan absorpsinya. Ya, ini fungsi liver secara umum. Jadi yang berperan di dalam proses pencernaan bagian bawah ini adalah ini untuk mensekresi bile salt. Jadi untuk memfasilitasi pencernaan lemak dan absorpsinya. Nah ini tadi ya bile salt berfungsi atau untuk mendukung pencernaan dan absorpsi dari lemak. Jadi dia nanti akan mengkonversi gitu ya globulus-globulus lemak itu menjadi sebuah emulsi berupa droplet bulat-bulat seperti pada gambar ini ya bile saltnya.
yang diberi nama misel. Jadi pembentukannya namanya micellar formation, tapi namanya ini adalah misel. Jadi terbentuknya misel ini ada peran dari bile duct yang juga di sekresinya ya diatur oleh liver juga. Jadi nanti dalam bentuk misel ini yang baru bisa diserap oleh usus ya. Jadi tidak dalam bentuk free fatty acid yang tadi yang paling sederhana, justru dia harus dibungkus lagi ya, istilahnya udah dipecah, setelah dipecah jadi bagian-bagian terkecil, jadi free fatty acid atau fatty acid, malah nanti dia akan dibungkus lagi menjadi misel. Baru dia bisa diserap oleh usus ya. Nah, di dalam usus halus, small intestine ya, dia kan terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, seperti yang disebutkan pada video tadi ya. Jadi dia di sini sebagian besar akan terjadi penyerapan setelah melewati bagian atas yang terjadi sekresi pankreas dan bile duct, bile salt tadi ya. Kemudian Brush border-nya pada membrannya itu mengandung beberapa enzim. Ada enterokinase, kemudian ada disakaridase ya, dan ada aminopeptidase. Nah, enzim-enzimnya ini juga akan membantu pencernaan dari tiga komponen makanan tadi ya, karbohidrat, protein, dan lemak. Ini seperti misalnya kita ambil contoh disakaridase ya, dia maltase, sukrase, dan laktase. Jadi dia nanti akan memecah lagi disakarida yang belum komplit gitu pemecahannya ya. Jadi rantai polisakarida itu kan panjang, ada 9. Misalnya nanti dipecah oleh amilase menjadi 4 atau menjadi 3 rantai. Maltase, sukrase, laktase namanya, laktosa gitu ya namanya. Nah itu ini disakaridase inilah akan membantu pemecahannya lagi menjadi monosakarida. Gitu. Kemudian begitu juga dengan aminopeptidase. Jadi dia membantu memecah fragmen yang polipeptida yang belum sempurna menjadi asam amino yang lebih kecil lagi sehingga bisa diserap nantinya. Nah, di small intestine ini terjadi pergerakan segmentation ya untuk dalam pergerakan makanannya. Kemudian di dalam usus itu ya seperti yang tadi sempat disebutkan ada villi atau vilus, kalau dia banyak, dia berguna untuk menyerap absorption. Jadi menyerap komponen atau makanan yang sudah dicerna di saluran cerna melalui transport transepitelial. Jadi dia dari istilahnya dari selang pencernaan ya, nanti akan diserap ke pembuluh darah. Nah, yang menyerap ini adalah tonjolan-tonjolan vilus ini ya. Ini di gambar ada. Jadi tonjolan-tonjolan vilus inilah yang akan menyerap-nyerap dari komponen sederhana karbohidrat, protein, dan lemak itu. Kalau misalkan karbohidrat dan protein nanti akan dibawa ke pembuluh darah. Sementara untuk lemak, dia akan dibawa ke pembuluh limfa ya, bedanya. Jadi khusus lemak yang akan dibawa ke pembuluh limfa. Nah, ini gambar pencernaan karbohidrat. Jadi karbohidrat yang kita makan, ya dietari karbohidrat, dia akan dipecah awalnya berupa polisakarida, kemudian akan bertemu dengan salivari amilase pertama ya di mulut ya, ini pada mulut, dan juga kedua bertemu dengan pankreatik amilase. Kemudian menjadilah bentuk sederhana laktosa, maltosa, dan sukrosa. Tapi ternyata dia bentuk disakarida, belum bentuk paling sederhana ya. Nah, oleh Brush border small intestine epithelial itulah yang menghasilkan enzim disakaridase tadi, ya berupa laktase, maltase, dan sukrase dipecah lagi. Laktosa dipecah menjadi galaktosa dan glukosa, maltose dipecah menjadi glukosa dan glukosa, kemudian sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa.
Ini namanya monosakarida. Inilah yang nanti akan diserap oleh fili-fili tadi atau epithelial cell dibawa ke pembuluh. Ini dia gambar berikutnya ya. Ini dia akan diserap. Ini lumennya, lumen atau selang pencernaan kita yang kuning. Kemudian di bawahnya ini kapiler darahnya. Jadi dia diserap dalam bentuk tadi ya, glukosa atau galaktosa atau fruktosa. Penyerapannya ini melalui fili-fili tadi. Ada yang langsung bisa diserap, ada yang menggunakan transport. Itu nanti di biokimia ya, kalau transportnya. Jadi masuk ke dalam sel epitel, kemudian dikeluarkan lagi dari sel epitel ke pembuluh darah. Jadi transport dia. Dioper ya istilahnya. Kalau kita kayak main bola, jadi dia dari lumen, kemudian dimasukkan dulu ke selnya, sel epitelnya, kemudian baru dibawa ke pembuluh darah. Ini untuk karbohidrat ya. Yang gimana dengan protein? Sama juga ya, protein itu dari dietary protein maupun yang dari endogenous protein, yang dari dalam tubuh, nanti akan bertemu dengan enzim pepsin dan pankreatic proteolytic enzim ya, proteolitik, jadi dia protein. Itu yang nanti akan memecah polipeptidanya menjadi small peptide dan amino acid. Kemudian dia ketemu lagi sama aminopeptidase di usus halus ya. Dipecah yang small peptide ini menjadi amino acid yang paling sederhana. Baru nanti bisa diserap. Ini amino acid ya. Amino acid nanti baru bisa diserap oleh sel epitel ini, dibawa masuk dulu ke sel sama kemudian baru dikeluarkan lagi ke pembuluh darah. Baru masuk ke pembuluh darah. Sama ya, ada transportnya juga yang berperan. Itu tidak terlalu krusial sih untuk kalian tahu transportnya. Cuma ada yang secara langsung bisa diserap, ada yang melalui transport membran namanya ya. Ini di gambar ini ada, misalnya yang tanda panahnya isi ATP ini ya, 2 arah dia melalui active transport. Kemudian yang gambarnya seperti di bawah ini melalui SYMPORT namanya. Kemudian ada yang melalui difusi terfasilitasi, ada yang simple difusi yang hijau. Kemudian ada yang melalui chemical reaction. Ini yang lemak ya, ya. Yang lemak dari dietary fat, dari makanan atau dalam bentuk trigliserida, gitu ya. Dia bertemu dengan bile salt yang pertama ya, pencernaannya menjadilah lipid emulsion atau emulsi lipid kecil-kecil ini. Kemudian oleh pankreatik lipase ya lipid, kemudian dia dipecah menjadi free fatty acid atau monogliserida ya. Kemudian dia bertemu dengan bile salt ya yang dihasilkan oleh bile duct dan hati ya yang berperan. Setelah tercampur dia terbungkus lagi kecil-kecil menjadi misel namanya ya, misel. Dalam bentuk misel itu baru bisa diserap oleh fili-fili usus, fili-fili lumen usus halus. Setelah dia masuk ke sel epitel usus, baru hilang dia si pembungkusnya itu ya. Baliklah kembali dia menjadi monogliserida atau fatty acid. Setelah itu di dalamnya lumen ini sendiri mau keluar, dia dibungkus lagi. Menjadi namanya kilomikron. Baru bisa diserap oleh pembuluh limfe. Ya, kalau lipid dia ke pembuluh limfe ya, dalam bentuk kilomikron diserapnya. Gitu. Jadi lipid aja yang sedikit lebih ribet ya. Jadi dia harus dipecah dulu, kemudian dibungkus kecil-kecil, baru diserap. Setelah diserap, di dalam sel dia dipecah lagi, kemudian dibungkus ulang lagi menjadi kilomikron. Baru bisa dibawa ke pembuluh limfe untuk diserap dan disebarkan ke sirkulasi. Nah, itu tadi pada usus halus. Bagaimana dengan usus besar ya, large intestine? Terdiri dari 3 ya, Dede. Ya, ada kolon, ada cecum, dan appendix. Appendix dan rectum ya, yang paling terakhir. Jadi di usus besar ini biasanya terjadi pengeringan atau storage ya, penyimpanan sebelum dikeluarkan.
Jadi biasanya dilakukan penyerapan air lagi atau penyerapan salt atau NaCl lagi sebelum dikeluarkan. Makanya kenapa kalau lama tidak buang air besar gitu ya kan jadi keras, gitu, jadi susah buang air besar atau konstipasi bahkan. Karena komponen airnya terus diserap selama feses itu berada di kolon. Ya. Nah, bagaimana caranya pengeluaran dari zat-zat sisa ini ya dari feses ini? Itu ada refleks defekasi namanya ya. Jadi refleks defekasi ini akan terstimulasi gitu. Kemudian akan menyebabkan sphincter anal internal itu menjadi rileks, baru kemudian bisa mengeluarkan feses secara sadar ya. Ini dia internal sphincter. Ya. Secara umum itu saja sih poin-poin dari pencernaan yang bagian bawah. Jadi ada sebenarnya kontrol dari traktus digestivus bagian bawah ini ya, inferior ini. Nanti kontrol itu ada di 2 video yang saya cantumkan ya linknya nih ya, Dede ya. Bisa kalian tonton, tadi kan sudah dapat disinggung di depan sedikit ya. Jadi ini bisa kalian tonton masing-masing. Di 2 video ini sudah sesuai dengan materinya, supaya nggak bosan juga dengan slide saja ya. Kemudian ini yang saya pakai untuk referensinya. Sebagian besar saya ambil dari Sherwood ini. Kalau ada berminat membaca gitu, misalkan mau PDF-nya bisa nanti dari Kortia minta ke saya. Kalau enggak, boleh dari video yang saya cantumin ini aja untuk referensinya. Karena cukup sih sepertinya ya untuk FKG. Ya. Sekian sih dari saya. Ada pertanyaan adik-adik atau ada yang perlu dibantu? Untuk mungkin mencari referensi saya susah dok gitu. Atau mungkin gimana ya cara belajar fisiologi banyak sama anatomi juga ada banyak, ada histo lagi belum. Boleh kalau ada yang punya pertanyaan. Belum ada? Belum ya? Oke. Ya, kalau belum ada, nanti ini saya share ya ke Korti atau saya upload di Google Class-nya. Jadi bisa kalian download di sana ya. Kortinya siapa ya? Asa ya? Hadir dokter. Siapa Kortinya, Dek? Saya dokter. Antayuda ya? Ya dokter. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Nah, kalian juga udah dari tadi mengikuti ya. Setelah ini masih ada kuliah? Sudah selesai dokter. Sudah selesai ya? Oke, baik. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti materinya saya upload di Google Class ya. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.